Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada video kali ini, saya membuat sebuah dokumentasi tentang perjalanan saya dalam belajar bahasa pemrograman. Yang pada kesempatan kali ini saya sedang mempelajari bahasa pemrograman JavaScript. Oke, langsung saja ke videonya. JavaScript. Nah, di sini dijelaskan kenapa harus belajar JavaScript, apa saja keuntungan yang bisa kita dapatkan dari belajar JavaScript. Pertama adalah JavaScript adalah bahasa pemrograman terbaik. Ini menurut sumbernya dari w3school.com. Kemudian JavaScript adalah satu dari 3 bahasa pemrograman yang wajib dipelajari oleh web developer. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang web developer, maka kamu wajib belajar eh, bahasa JavaScript ini. Lalu yang pertama, selain JavaScript, yang pertama yaitu HTML. Jadi ketika kamu ingin menjadi seorang web developer, pertama kamu harus belajar HTML. Nah, HTML ini apa? HTML ini berfungsi untuk mendefinisikan konten halaman web. Jadi untuk mendefinisikan atau mendeskripsikan konten-konten dalam suatu halaman web. Lalu yang kedua ada CSS. CSS ini berguna untuk menentukan layout halaman web. Lalu yang ketiga yaitu JavaScript. Nah, JavaScript ini berfungsi untuk memprogram perilaku dari halaman web itu sendiri. Pengenalan JavaScript. Inilah beberapa hal yang bisa kamu lakukan dengan JavaScript. Pertama, JavaScript dapat mengubah konten HTML. Nah, jadi kan seperti yang dibahas sebelumnya bahwa untuk pemrograman web kita wajib untuk mempelajari atau menguasai 3 topik tadi, yaitu HTML, CSS dan JavaScript. Nah, dengan JavaScript kita bisa mengubah suatu konten HTML. Nah, salah satu contoh dari metode JavaScript pada HTML adalah dokumen titik atau get element by ID. Nah, contoh berikut akan mengubah konten HTML. Ya, jadi salah satu metode yang terkenal atau familiar dari metode JavaScript yang ada pada HTML yaitu dokumen get element by ID. Nah, contoh ini mengubah konten yang ada pada HTML dengan menggunakan JavaScript. Nah, di sini kita memiliki elemen H3, lalu kita memiliki elemen P, lalu di sini kita memiliki elemen P lagi. Pak, ini paragraf ya, guys. Di sini elemen P yang kedua ini memiliki ID contoh, lalu style atau CSS-nya itu font weight-nya tebal. Nah, kemudian menggunakan JavaScript, lalu di sini ada sebuah elemen button, di mana elemen button ini memiliki sebuah fungsi yang ketika ditekan akan on click, ditekan akan menjalankan sebuah fungsi. Ketika ditekan maka sebuah fungsi JavaScript akan dijalankan. Nah, untuk lebih pahamnya kita akan mencoba langsung pada kode. Sekarang kita di sini membuat sebuah folder baru. Contohnya adalah CS intro. Dan selanjutnya kita pergi ke Visual Studio Code. Kita buat sebuah folder. Kita buka jendela baru, lalu kita buka folder. Oke, saja kita buat file baru, misalkan index ini. Ini loading.
kita bikin H3 pengenalan kita bikin elemen P JavaScript dapat konten. Ini kita bikin konten P dengan ID contoh konten. Ini kita buat button. Setelah kita apa? Klik aku. Nah, di sini kita tambahkan atribut on click dokumen get element by ID contoh. Saya pakai inner di sini konten berubah. Oke, kita save. Nah, jadi ini seperti ini guys programnya kita buat di sini. Ketika user mengklik tombol maka tulisan ini contoh konten itu akan berubah menjadi konten berubah. Nah, kita akan tes langsung. Nah, kita bikin folder terpisah ya guys. Nah, kita coba klik. Nah, seperti yang kita lihat dengan JavaScript kita bisa mengubah suatu konten HTML. Seperti kita lihat tadi, tulisan ini awalnya adalah berupa contoh konten. Ketika kita klik, nah maka tulisannya berubah menjadi konten berubah. Selanjutnya, JavaScript dapat menggunakan tanda kutip 2 atau 1. Nah, jadi dengan JavaScript kita bisa menggunakan tanda kutip single ataupun double. JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Contoh berikut akan mengubah nilai atribut src pada elemen img. Nah, ketika kamu mengklik tombol maka gambar akan berubah. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan pada JavaScript adalah kita bisa mengubah nilai atribut. Nah, atributnya misal style atau atributnya adalah dalam contoh ini adalah src source. Jadi di sini ada sebuah gambar di mana atribut src-nya itu berupa file gambar pada sebuah directory. Nah, nantinya program ini ketika tombol diklik maka nilai dari atribut src ini akan berubah sesuai menjadi di sini kan kucing awalnya. Nah, ini menjadi burung. Nah, kita langsung coba saja ya guys. Pertama kita ke sini. Kita cari gambarnya dulu. Misal kita cari gambar kucing. Misal ini save image yang ke folder tadi kucing. Burung. Burung. Nah, selanjutnya kita sini. Nah,
Kita rubah ini sedikit. JavaScript dapat mengubah nilai atribut HTML. Nah, ini untuk butonnya diganti kucing, lalu klik dokumen followed NBI John. Ntar kita kembali ke contoh. Oh ya, jadi kita langsung kayak gini. Selanjutnya adalah kita masukkan JPEG, kucing JPEG ya. Coba tel aja JPEG. Oke. Jadi di sini kita ini dihapus button, di sini kita pakai img. Terus artinya adalah pertama kucing.jpg. Kita height-nya pakai 100 saja. Selanjutnya kita bikin button kedua, dimana on click dokumen get element by id, contoh, lalu slc nya jadi burung. Oke, seperti ini. Kita kembali. Oke, sebentar, sepertinya ada yang berubah. Ini salah. Oke, ada satu error. Bentar. Oh, ini burung. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke browser. Nah, seperti kita lihat di sini, gambar awalnya adalah atau defaultnya adalah kucing. Nah, dengan JavaScript kita bisa mengubah nilai atribut dari sebuah elemen HTML. Jadi kan ini gambar ini ditampilkan oleh elemen HTML yaitu img, tetapi dengan nilai sortnya itu ke gambar kucing. Nah, dengan JavaScript kita bisa mengubah nilai sort ini sehingga gambarnya akan berubah. Wah, jalan. Sebentar. Oh, kurang ID. Contoh. Nah, itu coba lagi. Nah, jadi dengan JavaScript kita bisa mengubah nilai atribut dari sebuah elemen HTML.
Oke, selanjutnya JavaScript dapat mengubah style atau CSS dari HTML. Contoh berikut akan mengubah ukuran teks pada saat kamu mengklik tombol. Nah, selain itu JavaScript juga bisa mengubah style dari sebuah elemen HTML. Di sini ada sebuah contoh di mana ada sebuah ID paragraf dengan ID-nya teks, elemen paragraf dengan ID teks. Lalu ada sebuah tombol di mana ketika user melakukan klik pada tombol ini, maka ukuran style font size, style ini mengatur stylenya, lalu font size itu artinya mengubah, mengatur ukuran fontnya menjadi 4M. Nah, 4M ini 1M, 1EM itu sama dengan 16 pixel. Jadi ketika 4M tinggal dikali 4 berarti 64. Nah, kita langsung coba ya guys ke contohnya. Ini dihapus saja. Oke. Ini dihapus. Kurang teks. Itu ini dihapus. Size M. Nah, di sini kan ID contoh, kita buat dulu contoh ukuran ubah ukuran teks. Oke. Dapat mengubah nilai, dapat mengubah style dari elemen. Oke, selanjutnya kita ke sini. Kita coba klik. Nah, jadi dengan JavaScript kita bisa mengubah style dari elemen HTML. Kita bisa lihat yang awalnya ukuran teksnya itu normal. Ketika kita klik maka dia akan menjadi ukuran 4M atau 64 pixel. Nah, selanjutnya JavaScript dapat menyembunyikan atau menampilkan elemen HTML. Kamu dapat menyembunyikan elemen HTML dengan JavaScript dengan mengubah style display menjadi none. Nah, untuk menampilkannya kamu dapat mengubah style display menjadi block. Nah, pada contoh berikut, ketika kamu mengklik tombol hilang, maka teks akan hilang, dan ketika kamu mengklik tombol tampil, maka teks akan muncul kembali. Nah, jadi dengan JavaScript kita juga bisa menyembunyikan atau menghilangkan suatu elemen HTML. Caranya bagaimana? Dengan mengatur style display menjadi none untuk menghilangkan. Untuk memunculkannya kembali gimana? Dengan mengatur style display menjadi block. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah elemen HTML paragraf atau P dengan ID text. Nah, di sini ada stylenya juga ya guys, seperti ini. Lalu teksnya berupa klik tombol untuk menghilangkan dan menampilkan ku. Nah, di sini ada dua tombol di mana yang satu akan mengatur display dari teks menjadi none untuk menghilangkannya, dan yang kedua mengatur display dari mengatur style display dari elemen HTML, elemen paragraf tadi menjadi block untuk menampilkannya. Jadi kita langsung praktekkan saja. Nah, jadi di sini misal tulisan ini. Nah, tulisan ini akan kita hilangkan. Lalu kita tinggal menambahkan ini display. Ini menjadi none. Ini sembunyikan teks.
Lalu kita tinggal copy saja ini. Selanjutnya pastekan. Lalu ini menjadi blok. Di sini tampilkan. Oke. Kita kembali ke materi dulu untuk memastikan betul. Nah, di sini contoh ada tag. Nah, ini karena mungkin terlalu kecil, kita akan atur stylenya. Teksnya mana ini ya? Style font size-nya kita pakai 3 em. Lalu font baiknya kita full. Lalu apa? Udah. Coba. Nah. Oke, di sini kita memiliki teks. Nah, kita ingin menghilangkan atau menampilkan teks tersebut menggunakan JavaScript. Nah, kita bisa mengklik tombol tersebut. Nah, ini adalah salah satu fungsi JavaScript, yaitu bisa menampilkan atau menghilangkan suatu elemen HTML. Nah, ketika kita tampilkan, teks akan tampil kembali. Mungkin sekian dulu pengenalan tentang JavaScript. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika kalian suka, kalian bisa share video ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya sendiri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.